dosen program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan secara umum terkait mata kuliah akuntansi biaya 1, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok saya di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pertama, saya akan menjelaskan terkait deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah akuntansi biaya 1, yaitu mahasiswa dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu menganalisis ruang lingkup akuntansi biaya, harga pokok produk, sistem biaya taksiran dan biaya standar, menyusun harga pokok produk, serta menyajikan secara mandiri. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan, di sini saya bagi menjadi 8 kemampuan akhir yang direncanakan. Pada pertemuan pertama nanti mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep biaya. Pada bagian ini nanti akan dijelaskan terkait perilaku biaya, konsep dasar atau konsep umum dari biaya itu sendiri. Kemudian untuk kemampuan akhir yang direncanakan kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis metode harga pokok pesanan. Jadi mahasiswa nanti akan diberikan pemahaman, akan mempelajari bersama terkait metode harga pokok pesanan bagi perusahaan-perusahaan yang proses produksinya bergantung pada pesanan yang datang. Kemudian dilanjutkan untuk menganalisis harga pokok proses, di mana perusahaan atau usaha-usaha tidak lagi melakukan proses produksi berdasarkan pesanan yang datang, tapi proses produksinya dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian di kemampuan akhir yang direncanakan keempat, mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun kos variabel. Kemudian di kemampuan akhir yang direncanakan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis biaya overhead pabrik serta nanti dilanjutkan dengan biaya overhead pabrik departementalisasi. Ini salah satu elemen dari biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja. Di pertemuan atau di kemampuan akhir yang direncanakan pada poin ke-5 dan ke-6 difokuskan pada biaya overhead pabrik, baik yang biaya overhead pabrik secara umum, kemudian setelahnya akan dilanjutkan untuk yang BOP departementalisasi. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis teori dan konsep biaya bahan baku dan tenaga kerja. Jadi nanti akan komplit membahas 3 elemen biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis teori dan konsep harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan dengan produk lebih dari 1. Jadi nanti akan dipelajari bersama terkait bagaimana penentuan harga pokoknya untuk produk-produk tersebut. Kemudian untuk materi yang akan dibahas sama seperti kemampuan akhir yang direncanakan, terdapat 8 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep biaya, kedua metode harga pokok pesanan, ketiga metode harga pokok proses, keempat variabel costing, nanti ada full costing dan ada variabel costing, kemudian biaya overhead pabrik, yang keenam biaya overhead pabrik departementalisasi, yang ketujuh untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta yang terakhir adalah harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Kemudian pada mata kuliah ini nanti akan dilakukan banyak sekali interaksi dengan mahasiswa. Interaksinya bisa dilakukan yang pertama dari diskusi. Jadi metode pembelajaran di kelas adalah berfokus kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa diajak untuk melakukan pemahaman terkait topik yang akan dibahas. Nanti akan dilakukan sharing dari mahasiswa terkait topik yang dibahas, kemudian baru disimpulkan bersama.
Selain itu nanti juga akan ada sesi diskusi antar mahasiswa dengan dosen, ada pertanyaan, ada mungkin memberikan sanggahan, memberikan pendapat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Proses interaksi ini juga tidak hanya terfokus pada jam kuliah, juga pada saat kontrak kuliah akan diberikan kesempatan kepada mahasiswa di luar jam kuliah ketika ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait mata kuliah akuntansi biaya 1. Interaksi dengan mahasiswa juga dilakukan pada proses penugasan, di mana tugas-tugas nanti yang diberikan, baik tugas yang sifatnya individu atau tugas yang sifatnya kelompok, nanti adalah merupakan cerminan dari bentuk interaksi saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini dengan mahasiswa. Kemudian terakhir untuk penilaian menggunakan penilaian dengan acuan penilaian PAP, kemudian proporsi atau bobot penilaiannya kami mengikuti bobot penilaian yang ditentukan oleh universitas, di mana terdapat beberapa poin, ada poin keaktifan, kehadiran, ujian, serta tugas. Jadi komponen-komponen elemen itu yang akan menjadi poin pembuat nilai bagi mahasiswa di mata kuliah ini, di mata kuliah akuntansi biaya 1. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan terkait bagaimana metode pembelajaran, materi yang dibahas, dan lain sebagainya yang sudah tersusun dan sudah disampaikan nanti kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Mungkin untuk berikutnya akan ditampilkan video contoh salah satu pertemuan pembelajaran terkait mata kuliah akuntansi biaya 1 pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu metode proses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, silakan isi presensi dulu, diisikan masing-masing. Saya berikan waktu sekitar 2 menit untuk melakukan presensi, diisikan masing-masing. Silakan. Sudah. Kita akan lanjutkan pembahasan akuntansi biaya ke materi berikutnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga, kedua dan ketiga, kita sudah belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Metode pesanan, Bu. Betul, perusahaan yang menggunakan metode pesanan, order posting, begitu ya. Ada yang masih ingat metode pesanan itu metode yang seperti apa? Ibu. Silakan Andika, metode yang seperti apa? Pesanan itu perusahaan melakukan proses produksi ketika ada pesanan saja, Bu. Jadi sedangkan jika tidak ada pesanan, itu perusahaan tidak melakukan proses produksi. Betul, proses produksinya terputus-putus. Jadi kalau ada pesanan yang datang, perusahaan baru produksi. Kalau tidak ada, ya tidak produksi, gitu ya. Ada yang masih ingat kemarin contohnya perusahaan apa? Perusahaan mebel. Mebel ini perlu ada pesanan yang datang tidak untuk buat meja, buat kursi ya, ya. Betul. Mebel adalah contoh perusahaan yang menggunakan metode pesanan. Karena biasanya yang memesan itu dia punya ukuran tertentu disesuaikan dengan rumahnya, punya motif atau ukir-ukiran tertentu, gitu ya. Jadi harus menunggu pesanan datang dulu baru dibuat. Kemarin kita sudah belajar metode harga pesanan mulai dari konsepnya, karakteristiknya, buat kartu pesanan, kerugian-kerugian yang dialami. Itu kemarin sudah kita bahas bersama di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah mempelajari
sudah belajar materi yang sudah dikirim ya, yang sudah dipelajari masing-masing, sudah ya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin metode proses ini, metode yang seperti apa? Saya jelaskan Beta ya. Iya, ya. Silakan Beta. Jadi metode proses itu perusahaan itu memproduksi suatu produk itu tanpa adanya pesanan. Jadi terus proses. Betul. Jadi ini kebalikan dari metode pesanan sebenarnya. Kalau pesanan perlu menunggu pesanan yang datang dulu. Kalau proses dia terus melakukan proses produksi. Mau ada pesanan, mau tidak ada pesanan, dia akan terus melakukan proses produksi. Contohnya kira-kira perusahaan apa? Perusahaan konveksi Bu. Perusahaan konveksi, perusahaan baju, ya kan, beli di toko-toko itu kan produksinya tidak nunggu kalian mau beli dulu gitu ya, memang sudah diproduksi kemudian tinggal menunggu pembeli datang. Itu contoh perusahaan yang menggunakan metode proses, kebalikan dari yang kita pelajari di hari. Nah, di pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar lebih detail tentang metode proses, mulai dari konsepnya seperti apa yang barusan sudah kita bahas jelas, kemudian aliran-aliran produknya, kemudian nanti kita juga hitung bagaimana biaya produksinya, dan terakhir sama dengan yang pesanan kemarin akan ada kerugian-kerugian kalau perusahaan menggunakan metode proses. Nah, itu yang kurang lebih akan kita diskusikan bersama nanti di metode proses. Oke. Kemudian kalau dari perusahaan yang menggunakan metode proses,
Tidak perlu. Kayu bisa diproses sendiri, gitu ya. Besi Ya. nggak bisa diproses sendiri. Nah, itu bisa masuk ke contoh yang aliran produk yang kedua. Namanya adalah paralel. Ada yang bisa menjelaskan sedikit gambaran umum dari aliran produk paralel ini? Aliran produk yang seperti apa sih? Saya Silakan Andika. ya, Bu. Jadi itu kalau paralel itu gini Bu. Misal ngambil contoh dari kursi ini ya Bu. Betul, kursi yang kalian duduki, ya. Ada kayu sama besi kan Bu. Jadi untuk melakukan bulan-bulan besi itu tidak perlu menunggu pemotongan kayu selesai Bu. Jadi kedua prosesnya baik dari proses pemotongan kayu maupun bulan besi bisa dilakukan secara bersamaan Bu, tanpa perlu menunggu. Kemudian setelah itu juga untuk penghalusannya Bu, sama seperti kakaknya. Setelah kedua proses itu selesai bisa bertemu di satu titik di perakitan Bu. Betul. Ya, ini sedikit berbeda dengan aliran produk yang pertama tadi, bahwa kita memang punya dua bahan baku yang perlu diproses. Ada kayu tadi. Kayu ini prosesnya kita perlu potong-potong kayunya, kemudian kita perlu haluskan. Yang kedua ada besi. Besi ini perlu dilebur dulu, kemudian dicetak. Nah, untuk melebur besi tidak perlu menunggu kayu selesai dihaluskan atau selesai dipotong. Ini bisa jalan sendiri-sendiri, bisa dilakukan secara bersama-sama, yang pada akhirnya tadi sudah disampaikan Andika akan ketemu di satu departemen tertentu. Nanti pasti akan ketemu di departemen apa gitu. Kebetulan kalau teman-teman di sini ketemu di departemen perakitan, jadi akan dirakit dari kursi, besi dan kayu. Itu ya, baru ke departemen berikutnya lagi. Bisa dibedakan ya untuk yang pertama dan yang kedua? Oke. Terakhir untuk yang aliran produk yang ketiga, yaitu aliran produk selektif. Di sini dijelaskan aliran produk ini berdasarkan produk akhir yang akan diinginkan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan seperti apa aliran produknya? Dari departemen apa ke departemen apa kira-kira? Kalau misalnya dari kebetulan di sini contohnya adalah tekstil gitu ya. Kalau dari departemen tenun langsung dipak boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Kenapa Anka? Harus berurutan Bu. Karena kan masih ada proses nanti setelah Oke, harus diapakan proses selanjutnya itu? di painting Bu. Di painting, baru dipak, setelah itu boleh? Belum Harus dijahit terlebih harus dahulu. dijahit. Setelah dijahit masuk ke departemen pengepakan boleh? Boleh, Bu. Boleh. Yang lain, ada yang boleh tidak? Kalau dari departemen tenun langsung masuk ke departemen pengepakan? Boleh. Jadi apa nanti kira-kira jualnya jadi apa ya? Mungkin ada yang pesan untuk baju misalnya Bu. Ada yang baju polos, ada yang baju motif Bu, seperti kerudung, ada yang kerudung polos dan ada yang Betul. Jadi kalau nanti produk akhir yang diinginkan adalah kain polos, perusahaan hanya jualnya kain polos, berarti cukup tadi seperti yang Ella sampaikan, dari tenun langsung ke departemen pengepakan. Tadi yang Andika sampaikan juga betul, Bu, perlu dijahit dulu, perlu diwarnai dulu, baru dijual jadi baju yang bermotif seperti yang saya gunakan, seperti yang kalian beli di toko. Boleh juga. Atau misalnya dari tenun ke painting kita warnai, langsung masuk ke pengepakan tanpa dijahit, boleh tidak? Boleh. Boleh. Berarti perusahaan jualnya apa? Kain. Kain, tapi yang sudah Diwarnai. diwarnai, yang sudah motif dan lain sebagainya. Jadi alirannya seperti apa Bu? Dari sini mau kemana itu bergantung produk akhir yang diinginkan. Bisa diterima? Bisa. Sudah bisa bedakan kira-kira ya barang-barang atau produk-produk apa yang kalian pakai sehari-hari, kira-kira prosesnya pakai yang mana? Berurutan, paralel, atau yang selektif? Oke. Nanti materi
Sebelum diakhiri, terima kasih atas kehadiran di kelas hari ini. Kita ketemu lagi. Jangan lupa tetap belajar untuk materi berikutnya di metode proses yang berikutnya ya. Nanti akan kita kembali di kontrak kuliah yang sudah kita sepakati bersama. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan